Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah SWT, mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya. Dan mudah-mudahan kita semua di akhirat mendapat syafaat dari yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sejenak kita mendengarkan beberapa hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya kita senantiasa selalu berbuat baik. Walaupun hadis ini mungkin sering kita dengar, cuma supaya kita ini senantiasa merenung, introspeksi diri. Kalau kehidupan kita itu susah, kita jangan menyalahkan kepada siapa-siapa, tapi kembali kepada diri kita. Karena perlu diketahui bahwasanya agama Islam khususnya ini adalah untuk menjadikan orang yang menganutnya itu menjadi bahagia baik di dunia maupun akhirat, bukan menjadi beban. Justru orang itu akan mulia sebab agama. Jangankan manusia, kemarin sudah diceritakan seekor anjing Ashabul Kahfi, binatang yang hina, karena ikut 7 pemuda yang menyelamatkan agamanya, akhirnya pun anjing tersebut dimuliakan oleh Allah. Itu anjing yang akan masuk surga. Ini seekor anjing. Bahkan barang-barang pun yang berhubungan dengan agama menjadi mulia. Ya, mungkin kita yang pernah ke Hotel Bintang 5 itu kan karpetnya tebal. Ya, kita ke sana itu kan kalau ke Bintang 5 sepatu tetap dipakai, betul nggak? Masa sepatu dilepas, sandal dilepas, wong kampung nih. Karena melihat karpet yang tebal diinjak tuh nyut, masya Allah. Ya, tapi itu karena karpet berada di hotel walaupun bintang 5, tetap orang yang masuk ya sepatunya tetap dipakai, diinjak-injak ya. Tapi karpet yang berhubungan dengan agama berada di masjid walaupun karpetnya tipis,
Ya, semeter tidak terlalu mahal dibandingkan karpet yang ada di hotel. Tapi setiap orang yang masuk ke dalam masjid wajib untuk buka sendal. Walaupun seorang presiden sekalipun. Apalagi cuma RT. Ya, presiden, gubernur, bupati, pak camat, lurah, RW, RT, ya, semuanya wajib buka sepatu ataupun sendal. Karena walaupun karpet di Asyukur ini biasa, tidak semahal karpet yang di hotel, tapi ini karpet di Asyukur ada hubungannya dengan agama, maka wajib untuk dimuliakan. Masya Allah. Walaupun ketika sujud ya, tercium bau yang tidak nyaman, alhamdulillah. Tapi inilah, walaupun dicium kurang nyaman baunya, tapi ini kan ada hubungan dengan agama. Masya Allah. Nah, ini pelajaran buat kita, supaya kita ini merenung. Jangan punya mungkin pemikiran saya ini sudah rajin ibadah kok susah. Enggak seperti itu. Yang salah itu bukan agama, tapi diri kita. Karena sudah Allah tetapkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia itu hanya dalam mengamalkan agama. Itu sudah Allah tetapkan. Ya, seperti Allah telah menetapkan kebahagiaan cacing di dalam tanah yang gembur, kan? Tanah yang gembur itu yang lembek. Cacing itu senang gitu kalau di tanah yang gembur, bahagia, ya, enjoy. Tapi kalau cacing itu dipindahkan ke kasur yang harganya ratusan juta, walaupun empuk, kira-kira cacing itu bahagia nggak Pak Ceng? Kira-kira seneng nggak cacingnya? Kan di kasur yang empuk yang harganya ratusan juta. Mungkin kalau kita tidur mimpinya beda gitu. Spring bed harga ratusan juta. Kira-kira bahagia nggak? Cacing? Ya bukan bahagia, yang ada malah sengsara. Karena Allah sudah tetapkan kebaikan cacing bukan di atas kasur, tapi di dalam tanah yang gembur. Manusia juga sama. Allah sudah menetapkan kebahagiaan manusia ini hanya dalam amal agama. Tapi itu Pak Ustadz, orang-orang yang nggak punya agama hidupnya senang-senang aja, banyak duit. Itu secara dohir. Kalau kita lihat ya, di Jepang hampir setiap hari orang bunuh diri, setiap hari. Makanya teman kita yang pernah ke Jepang, ke sana itu sampai disediakan tempat untuk bunuh diri supaya tidak perlu repot-repot. Ya, tinggal mau milih, Pak D mau milih, mau pakai gantung, ditembak, ditabrak, saya pakai samurai, atau naik ke gedung terjun. Itu sudah ada pilihannya, dan itu ngantri. Ngantri. Jadi kalau kita bosan hidup, ke Jepang. Nah ini pelajaran. Walaupun mereka itu dari segi ekonomi itu ya cukup gitu, bahkan lebih. Karena memang negara yang maju. Ya, akan tetapi karena tidak punya agama, ya akhirnya tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah, yang kita cari ini dalam amal agama ini bukan jadi orang kaya. Kalau ditakdirkan kaya ya alhamdulillah.
lillah. Ya, karena Nabi itu ada yang kaya, ada yang miskin. Dua-duanya tetap seorang Nabi, orang pilihan. Ada yang kaya, yaitu Nabi Sulaiman. Ada yang miskin, yaitu Nabi Isa. Jangan punya pandangan kalau amal agama ini wajib kaya. Bukan kaya, yang dicari itu bahagia. Kalau kita ngamalkan agama wajib kaya, seakan-akan kita mengatakan Nabi Isa itu gagal. Betul nggak? Oh, berarti gagal Nabi Isa itu, miskin, ya, nggak punya rumah, ya, nggak punya istri, ya, terus bajunya cuma satu, kalah sama Pak Firman, ya, satu lemari, ini cuma satu. Ini kalau pandangan kita amal agama itu harus jadi orang kaya. Yang kita cari ini kebahagiaan, gitu loh. Jadi orang bahagia itu pemberian daripada Allah. Maka kalau kita ingin bahagia, hidup ingin tenang, yaitu rajin-rajinlah amal agama. Insya Allah ya. Apa saja selama itu kebaikan, itu insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Maka hadis yang akan saya baca ini tentang pentingnya kita selalu berbuat baik. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna masalil ladzi ya'malu sayyi'at summa ya'malul hasanat kama salir rajulin kanat alaihi dirkun dayiqatun qad khanaqathu." Summa amila hasanatan faqat halaqatun. Summa amila hasanatan ukhra faqat halaqatun ukhra hatta yakhruju ilal ardi. Jadi sesungguhnya kata Nabi, masalul ladzi ya'malu sayyi'at summa ya'malu hasanat kama masalur rajulin kanat alaihi dirkun dayiqatun qad khanaqathu. Perumpamaan orang yang mengerjakan keburukan lalu mengerjakan kebaikan adalah bagaikan seorang laki-laki memakai baju besi yang sempit yang menghimpitnya. Ini perumpamaan ya, gambaran orang yang melakukan dosa itu seperti orang memakai baju besi yang sempit. Yang namanya baju besi jangankan yang sempit, yang longgar saja berat gitu loh. Tambah lagi sempit, sudah berat susah gerak. Mending kalau baju terbuat dari kain, kalau sempit dipaksa koyak. Ya Pak Firman? Coba baju anak kecil, anak SD kita pakai. Ya, cari yang paling kurus. Panggun dipakai. Wah, koyak itu. Apalagi dipakai pananang. Jebol itu baju SD, baju anak SD aja jebol. Tapi kalau baju besi sempit mana bisa jebol? Yang ada kita ini malah susah. Itulah gambaran kata Nabi, orang yang melakukan keburukan ya, itu seperti orang memakai baju besi yang sempit gitu loh. Semakin dia banyak melakukan keburukan, ya semakin mengecil itu baju besinya. Wow, tambah susah dia. Nah, ketika dia mengerjakan kebaikan, satu kebaikan yang dia kerjakan terlepaslah satu tali. Terlepaslah satu tali. Lalu dia berbuat baik lagi, maka terlepaslah satu tali. Tali yang mengikat baju besi. Hingga apa? Hatta yakhruja ilal ardi, hingga akhirnya baju besi yang sempit itu lepas jatuh ke tanah, merasa lega. Bisa dipahami nggak? Masya Allah.
Jadi kalau orang tuh hidupnya susah, ya kita banyak-banyak berbuat kebaikan. Bukan semakin jauh dari kebaikan, bukan semakin kendor dalam amal, justru kita semakin meningkat dalam amal. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ibarat orang memakai baju besi yang sempit, itu tali yang mengikat baju besi itu terlepas satu per satu. Nah kalau baju besi yang sempit sudah kita pakai, udah lepas, jatuh ke tanah, kan merasa lega, betul nggak? Itulah kehidupan orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah kalau kita ini masih susah, ya kita merenung kembali masa lalu kita ini dulu. Kita ini banyak keburukannya atau banyak kebaikannya. Kalau dulu banyak keburukannya, mungkin sholat sering dilalaikan, ibadah sering diakhir-akhirkan, ya yang ada malah berbuat keburukan. Nah sekarang tinggal susahnya. Ya kalau kita ini susah ya tinggal meningkatkan amal kebaikan kita. Kalau kita ini dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah, ya seperti orang pakai baju besi sempit, tali yang mengikat nggak lepas-lepas, ya sampai kapan? Ya seterusnya, ya sampai mati akhirnya. Makanya supaya tali yang mengikat baju besi yang sempit itu supaya lepas satu persatu, berbuatlah kebaikan-kebaikan. Insyaallah ya. Amal agama ini sudah sempurna, tinggal kitanya. Kecuali memang dari kecil kita itu rajin ibadah, dari kecil loh. Ya, sejak kecil memang orang pesantrenan, ya sampai dewasa pun masih selalu berbuat baik. Ya kalau dia susah ya mungkin jadi pertanyaan, ada apa ini, kan gitu. Nah kita masa lalu kumaha, ya apakah sejak kecil kita ini berbuat baik atau tidak. Nah sekarang ini sudah tua, ibaratnya baru taubat. Ya, kalau ingin bahagia ya butuh waktu yang lama. Jangan pengen instan. Maka dalam Al-Quran, walamma balagha asuddahu wa ataina gimana wa'adan hukma wa kadzalika nadzil muhsinin. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu selalu berbuat baik, selalu rajin ibadah walaupun dimusuhi sama saudara kandung sendiri. Tapi oleh karena Nabi Yusuf alaihissalam itu selalu berbuat baik, selalu taat sejak kecil, ya pada akhirnya kebaikan itu akan membuahkan ya kebaikan pula, diangkat menjadi seorang rasul dan sekaligus seorang menteri. Nah ini kan sejak kecil memang selalu berbuat baik, pada akhirnya menjadi mulia. Nah kalau kita ini kan seumpama baru ke masjidnya baru-baru kemarin, ya toh, baru-baru tahun-tahun kemarin, ya mau instan nggak bisa. Kecuali kalau kita ini memang 24 jam non-stop ya ibadah, karena innal hasana idhibas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus dosa. Kalau kita nih digempur tuh kebaikan-kebaikan, insya Allah dosa-dosa kita akan cepat diampuni oleh Allah. Maka kita yang sudah tua usaha untuk meningkatkan amal ibadah kita, insya Allah ya. Kalau sudah tua janganlah
kita berbuat buruk lagi. Sudah nggak pantas, insyaallah ya. Sudah nggak pantas. Masalahnya itu kan perbuatan-perbuatan masa muda. Ya, perbuatan masa muda. Kata Nabi, asy-syababu minal jununi. Sifat muda itu bagian daripada kegilaan. Namanya masa muda tuh gak mikir, yang penting senang aja, mau tawuran, mau bacok. Namanya masa muda itu, tambah lagi gak dibekali agama oleh orang tua, ya gak mikir. Nah kita nih yang orang sudah tua, ya mau dekat dengan kuburnya masing-masing, ya mikir, jangan berbuat buruk. Yang ada kita tingkatkan kebaikan-kebaikan kita, insya Allah pada akhir kehidupan kita akan menjadi baik. Wal akibatu lit taqwa. Akhir kehidupan yang baik itu hanyalah untuk orang-orang yang takwa. Masya Allah. Amin. Semoga termasuk kita. Ya, terus kira-kira amalan yang paling cepat apalah Pak Ustadz lah, kami udah nggak kuat nih. Kalau ingin cepat ya sekarang masih bulan Maulid, perbanyak sholawat. Ya, yang pendek-pendek Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Terus ya sampai kapan ya, non-stop. Ya banyak kisah-kisah orang miskin yang hidupnya susah. Saking susahnya itu yang ada tuh ngutang ke sana, ngutang ke sini, ya toh. Ya yang ngutang yang dulu-dulu belum kebayar, masih ngutang lagi. Pada akhirnya ngutang ke orang kaya 500 dinar. Berapa? 500 dinar. 1 dinar itu uang keping emas tuh kalau dirupiahkan kurang lebih 2 jutaan ya, 2 jutaan. Kalau 500 tuh berapa itu? Banyak lah. Ini orang melarat, semelarat-melaratnya pada waktu itu. Punya utang 500 dinar untuk melunasi utang orang-orang. Ya, akhirnya begitu sudah lunas, dia bingung juga, tidak punya penghasilan, akhirnya utang lagi. Utang yang 500 dinar belum dibayar, sudah utang lagi. Akhirnya dituntutlah sama yang ngutangin 500 dinar, dimasukin ke penjara, diadilin. Karena tidak mau bayar, diadili. Kata hakim, dah kamu diputus, masuk penjara. Kasihan, diputus masuk penjara. Tapi orang miskin tadi minta kesempatan, Pak Hakim tolonglah kasih kesempatan untuk saya bisa pulang ke rumah sebentar aja, sehari saja. Karena orang di rumah, anak istri saya belum tahu kalau saya mau dimasukin penjara. Kasihan, tolonglah Pak Hakim. Ya, kalau saya di penjara siapa yang ngasih makan istri? Anak-anak masih kecil-kecil. Hakim mikir, ini kalau diizinkan pulang tidak ada jaminan, orang miskin takutnya kabur kan. Apa jaminan kamu? Dia mikir nggak ada yang bisa dijaminkan. Akhirnya yang saya jaminkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kok Rasulullah dijaminkan? Pokoknya kalau saya tidak kembali lagi ke Pak Hakim, saya siap dikeluarkan dari umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya nggak apa-apa, saya dikeluarkan dari umat Rasulullah. Kalau saya nggak datang lagi. Akhirnya diizinkan oleh Pak Hakim, diizinkan ya pulang ke rumah, nangis-nangis. Istriku, besok saya di penjara. Gimana ini, kata istrinya, karena sama-sama ahli salawat. Ya udah Pak, kita salawat semalaman suntuk, masih ada kesempatan nih, masih ada
kesempatan untuk salawat semalaman suntuk. Maka salawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Tiba-tiba ini orang miskin tadi yang ahli salawat mimpi jumpa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam mimpinya kata Nabi, kamu datang minta bantuan ke Pak Gubernur. Nah, datang ke Pak Gubernur. Katakan kepada dia, ya Pak Gubernur, saya minta 500 dinar untuk melunasi utang saya. Ya, kalau dia tanya apa buktinya? Kalau kamu itu betul-betul mimpi Rasulullah, katakan kepada Pak Gubernur, kalau mimpinya bahwa engkau setiap hari sholawat 1000 kali, setiap malam 1000 kali. Ini gubernur nih, sholawat tiap malam 1000 kali. Kita bukan Pak Gubernur berapa? Banyak lah Pak Ustadz, rahasia lah. Yang kedua, sampaikan kepada Pak Gubernur bahwa sholawat tadi malam dia yang ragu udah sampai 1000 atau tidak, sampaikan kepada dia sudah genap 1000. Ya, sudah genap 1000. Maka besoknya datang tuh dengan rasa gembira menghadap Pak Gubernur. Kata Pak Gubernur, kami mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya aku disuruh Rasulullah untuk minta bantuan kepada engkau agar engkau ngasih saya 500 dinar. Sebelumnya Rasulullah titip salam kepada engkau. Maka baru dengar titip salam itu Gubernur udah menangis, Masya Allah. Ya, menangis. Apa buktinya kalau kamu itu benar-benar mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Buktinya bahwa kata Nabi, kamu itu setiap malam sholawat 1000 kali. Langsung tambah nangis. Karena selama ini jangankan orang lain, istrinya nggak tahu kalau Pak Gubernur itu tiap malam sholawat 1000 kali. Anak-anaknya nggak tahu. Ini berarti benar ini. Ya, terus yang kedua buktinya apa? Yang kedua tadi malam kata Nabi, kamu sholawat yang biasa 1000 karena kamu ketiduran sehingga ketika bangun dari tidurnya lupa udah genap 1000 atau tidak. Kata Nabi sudah cukup 1000. Tambah nangis lagi. Akhirnya Pak Gubernur ngambil uang dari Baitul Mal, ngasih 500 dinar. Ini uang dari 500 dinar. Ini uang dari melunasi utang kamu. Kemudian Pak Gubernur ngambil uang pribadinya, memberikan 2.500 dinar. Berapa miliar itu? Berapa miliar? Maka langsung 500 diberikan kepada orang yang mengutangi, nggak jadi dipenjara. Ya, pulang-pulang bawa duit banyak. Barokah apa? Sholawat. Jadi kadang kitanya masalah itu kembali kepada diri kita. Baru sholawat muter setengah 50 udah mengaplek. Ya, benar gak? Ya kita sadar dirilah, kembali ke diri kita. Sholawat 1000 ya belum 1000, baru 50 udah ngapleng. Ya syukur-syukur 10.000 seperti kayak Kediri, ake wirid ake duit. Ya, ake wirid ake duit karena tiap malam salawatnya 10.000. Maka semenjak ditulis ake wirid ake duit kan santri-santri pada datang, Pak Kiai, saya sudah sholawat ya 10.000 tapi duit belum punya gimana Pak Kiai? Kamu udah berapa lama? Baru setahun Pak Kiai. Nah 10 tahun baru ada barokahnya. Masya Allah. Insya Allah ya. Jadi Kiai tanah Jawa seperti itu.
Ya, maka kalau kita ini baru taubat di asyukur ya sholawat terus insya Allah ya tiap malam. Tapi biasanya kata guru saya itu kalau sudah mentok tuh udah judek ya, udah nggak ada jalan lain. Utang ke sini sudah nggak ada orang ngasih karena memang tidak ada jaminan. Ya minjem ke saudara juga lagi susah. Masa-masa lagi pailit, biasanya di saat kita ini lagi darurat itu datanglah pertolongan Allah. Yang jelas kalau kita sholawat itu rasakan Allah tuh hadir gitu. Rasakan Rasulullah tuh hadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rasakan Rasulullah tuh hadir di depan kita. Makanya dalam tahiyat akhir kan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Ya, bukan assalamu alaihu, kan enggak? Assalamu alayka. Jadi Nabi itu seakan-akan di depan kita. Ya, rasakan kemudian kita rasakan orang yang paling berjasa dengan kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi memberikan jasa kepada kita tanpa batas, maka seharusnya kita sholawat kepada Nabi pun tanpa batas. Betul nggak? Satu contoh nih. Jadi Pak Angkun sejak kecil dibimbing dari sekolah SD, SMP, SMA, kuliah sampai jadi presiden. Kira-kira bersyukur nggak kepada yang membimbing? Sangat bersyukur sampai jadi presiden. Dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai jadi presiden. Ini yang membimbing sangat berjasa nggak? Sangat berjasa. Kita sering sebut-sebut orangnya nggak namanya? Sering sebut, betul nggak? Tidak ada orang yang lebih berjasa kepada kita melebihi baginda Nabi Muhammad SAW yang membimbing kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jadi presiden, tapi menjadi raja selama-lamanya. Nah, kalau kita rasakan Nabi itu orang yang paling jasa kepada kita, salawat kita tuh jadi semangat. Tapi kalau salawat kita ini ya biasa aja ya hambar, akhirnya baru muter udah ngantuk, ya males. Jadi rasakan Nabi itu orang yang paling berjasa kepada kita melebihi kedua orang tua kita. Orang seakan-akan Nabi itu hadir di depan kita. Nanti salawatnya jadi nikmat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Insyaallah ya. Pokoknya zaman sekarang tuh perbanyak salawat. Karena katanya, ini baru katanya, bahwa kondisi negara kita tuh ya kedepannya semakin berat. Ya memang sesuai dengan kata Nabi, mazada zaman ila siddah. Maka sekarang itu jangan khawatir, selama kita ini orang ahli sholawat, kehidupannya akan barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ceng, buat spanduk ya. Hari Sabtu. Sabtu malam Minggu. Spanduk. Ada spanduk itu enggak?